Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan berdoa di tanah haram itu mustajab. Di tanah haram itu mustajab. Dan berpahala besar gitu ibadahnya. Makanya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Ketika dia hendak membuat rumah untuk keluarganya, dia tidak mau membuat rumah di dalam haram, tapi keluar perbatasan haram. Jadi umpamanya inilah garis perbatasan haram. Ya, ini sudah haramnya di sini, ini sudah bukan tanah haram lagi. Jadi dia buat rumah itu di luar tanah haram, tapi buat masjidnya di dalam tanah haram. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau tidak sekalian membuat rumah di pinggir Ka'bah? Bukankah kau dekat tetangganya Ka'bah? Kenapa kau jauh-jauh buat rumah sampai keluar perbatasan? Kenapa tidak dalam haram? Tapi kalau dia buat masjid justru dimasukkan di tanah haram. Apa jawaban Ibnu Umar? Karena kalau seandainya aku, istriku, anak-anakku berbuat dosa, maka dosa mereka tidak besar. Tapi kalau seandainya rumahku ada di dalam tanah haram, kemudian melakukan dosa, maka dosanya dilipat gandakan. Tapi kalau aku ibadah, sengaja aku buat masjid masuk di tanah haram, karena 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Ya. Karena beda kalau haram dengan Madinah ya. Kalau haram itu, kita sholat di masjid mana saja, asal masih tanah haram, itu pahalanya sama. Tapi kalau di Masjid Nabawi, beda. Kalau tidak sholat di Masjid Nabawi, walaupun di masjid-masjid yang lainnya masuk pada tanah haram Madinah, maka tetap sama dengan masjid-masjid kita di sini. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Anda akan mendapatkan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain, hanya di Masjid Nabawi saja. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak, pokoknya di semua tanah haram. Ya. Ada masjid di situ, sholat di situ pahalanya sama 100 kali lipat. Ya. Luar biasa gitu ya. Makanya jangan sia-siakan, mumpung kalau seandainya Allah takdirkan diberangkatkan ke sana, maka jangan sia-siakan untuk beribadah. Masa 6 hari di sana, kemudian dihabiskan dengan jalan-jalan, ya. Jalan-jalan udah dikasih travel biasanya, tapi ini kurang. Jalan sendiri, muterin warung-warung orang Arab tuh. Pagi, siang, itu ada waktunya. Ibadah dulu, kalau sudah lelah, capek, refreshing ya nggak apa-apa lah, itulah cari oleh-oleh kan itu ya. Ya. Tapi intinya di ibadahnya. Oleh-oleh itu nomor kesekian. Jangan pula itu pula tujuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di siang ini kita akan membahas tentang keajaiban kota Mekah, khususnya Ka'bah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidak ada tempat terbaik di dunia melebihi Makkah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah 2 kali. Pertama dalam surah At-Tin ayat 3, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Dan yang kedua dalam suratul Balad ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Dan dalam kaidah tafsir, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah azza wa jalla. Maknanya ketika Allah bersumpah dengan Ka'bah dan dengan negeri Mekah ini,
karena negeri tersebut banyak keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun." Di Mekah itu banyak tanda-tanda kuasa-kuasa Allah yang jelas. Artinya orang yang mengunjungi kota Mekah, baik haji ataupun umrah, maka akan menyaksikan banyak keajaiban-keajaiban dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat di negeri-negeri yang lainnya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Mekah sebagai tempat suci di dunia sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi sudah dipilihkan. Mekah itu tempat yang suci sebelum Allah menciptakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga kesucian itu sejak zaman Adam sampai era Ibrahim alaihi salam, sampai era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini. Bahkan sampai Ka'bah dihancurkan. Kalau Ka'bah sudah dihancurkan, maka Allah akan kiamatkan. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, bahwa di akhir zaman itu ada orang datang dari Ethiopia, namanya Dzu Suwaiqataini. Dia membawa pasukan besar, kemudian menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping sampai dia curi pembendaraan di dalam Ka'bah itu. Dan setelah Ka'bah hancur, apa yang terjadi? Kiamat pun ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Ka'bah ini melambangkan tentang keberadaan manusia dan kemusnahan manusia. Selama Ka'bah berdiri, maka manusia akan tetap hidup. Artinya tidak dimusnahkan semuanya. Tapi kalau Ka'bah sudah dirobohkan, maka tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan semua manusia. Itulah kiamat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah telah memilih tanah haram Mekah itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah dan diturunkan wahyu di kota Mekah. Diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul juga di kota Mekah. Bahkan dalam peristiwa besar Isra dan Mi'raj pun terjadi dari kota Mekah. Ini keistimewaan yang luar biasa. Memang Allah peruntukkan negeri Mekah ini untuk Rasul kita. Bukan berarti kemudian dia Nabi dan Rasul untuk orang Mekah saja, tidak. Tetapi Allah pilihkan di tempat suci itulah Rasul kita lahir. Yang kedua, bahwa siapapun yang masuk ke dalam Mekah itu, maka dia akan diberikan keamanan, baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi, artinya hissi itu sesuatu yang dapat dilihat, didengar, diraba, itu namanya hissi. Mekah itu tempat yang aman. Siapapun yang niat untuk menghancurkan Ka'bah, pasti Allah hancurkan. Contoh yang ma'ruf dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan dari Abrahatul Asram, membawa pasukan gajah dan hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi dia salah sasaran. Apa yang dikehendaki Abraha berbeda pula dengan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga ketika Abraha ada keinginan untuk berbuat jahat, menghancurkan Ka'bah, wa makaru makaran wa makarna makaran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian membuat makar, tapi Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. Maka diutusnya ababil, burung-burung laut, kemudian menghancurkan pasukan Abraha. Artinya bahwa Mekah itu senantiasa tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa berdiri di perbatasan karena Allah yang melindunginya. Ini namanya hissi. Adapun maknawi, siapapun yang datang ke sana memang hatinya merasa aman. Dan Anda yang pernah haji atau umrah akan merasakan itu, betapa amannya di negeri itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan, baik kepada penduduknya ataupun kepada orang yang datang ke Mekah. Kepada penduduknya Allah berikan keamanan, rizki yang luar biasa. Negeri yang tandus, yang tidak bisa ditanami, tapi buah-buahan di negeri mana saja ada di Mekah. Siapa yang mendatangkan? Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa Ibrahim alaihi salam. Dan ini keajaiban.
Kita di sini mau makan durian ya nunggu musim durian. Kalaupun ada ya mungkin durian 100 tahun udah nggak enak rasanya. Tapi di sana semua buah-buahan ada. Yang di sini tidak ada, di sana ada. Yang di sini ada, di sana lebih ada lagi. Nah ini kan keajaiban. Negeri yang tandus kok bisa banyak melimpah buah-buahan dari mana-mana. Kemudian juga yang ketiga, bahwa negeri Mekah ini adalah Baitul Huda wal Barakati. Dia negeri terpancarnya petunjuk dan juga barakah. Tadi saya sudah singgung karena dari negeri ini lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari negeri ini pula tersebarnya Islam ke Madinah, kemudian menyebar ke seantero dunia. Dan ini sebuah keajaiban, bahwa dari tempat yang terpencil di sekitar Mekah, kabilah Quraisy bisa mengirim hidayah ke semua penjuru dunia dan membawa keberkahan, karena siapapun yang memeluk agama Nabi SAW pasti diberikan keberkahan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, banyak tanda-tanda kuasa di situ. Di antaranya ada Hajar Aswad. Nabi SAW mengatakan, Al-Hajarul Aswad nazala bihi malakun minas sama. Hajar Aswad atau batu hitam itu adalah batu yang dibawa para malaikat dari langit. Dalam riwayat, nazal al-hajarul aswad minal jannah, diturunkan dari sorga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Dulu warnanya sangat putih, lebih putih dibandingkan susu. Fasawadathu khotoya bani Adam. Tetapi menjadi hitam karena dosa-dosa yang dilakukan anak Adam. Karena di zaman jahiliyah banyak kesyirikan. Sehingga kesyirikan itulah yang kemudian memudarkan warna putih sehingga menghitam dan sampai sekarang batu itu disebut Hajar Aswad. Persis seperti dosa yang menempel dalam hati kan. Allah akan masukkan titik hitam untuk sekali dosa. 2 kali dosa, 2 kali titik hitam. 10 kali dosa, 10 titik hitam sampai hati kita menghitam. Begitulah dosa, membawa kehitaman. Kalau yang kulit hitam enggak lah ya. Maksudnya hatinya. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La Hajar Aswad ini keajaiban dunia. Dan ingat secara fikih, tidak ada batu yang boleh dicium ataupun diusap yang mencium dan mengusapnya dapat pahala. Dan dalam rangka ta'abbud dan beribadah kepada Allah kecuali Hajar Aswad. Maka kalau ada batu-batu selain Hajar Aswad sampai dicium, sampai diusap, apalagi sampai diambil berkahnya, maka dustakan itu semuanya. Jangan percaya. Dulu ada bocah kecil namanya Ponari. Masih kenal Ponari? Mudah-mudahan dapat hidayah. Namun namanya batu petir. Menciumnya dalam berkahnya, tapi dalam Allah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, mencium Hajar Aswad setelah tawaf. Wallahi inni la a'lamu annaka la tadhur wa la tanfa. Wahai batu, kata Umar, aku tahu engkau ini seonggok batu saja. Tidak dari sini bahwa menciumnya tidak melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu? Berarti menciumnya Umar bukan mencari berkah dari batu, tetapi dalam rangka ta'abbud dan beribadah, mencontoh Nabi. Karena Rasul mencium, aku cium. Kalau Rasul tak cium, aku tak cium. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Tapi lihat hari ini, ada orang yang mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad, habis diusapkan ke mukanya, diusapkan ke bajunya, diusapkan ke dirinya, ke anak-anaknya yang digendong. Entah apa maksudnya. Padahal sunnahnya hanya mencium atau mengusap, kemudian bekas usapannya cuman kita cium gitu saja, bukan dioles-oles ke seluruh badan. Untuk apa? Karena tidak ada berkahnya. Itu hanya batu yang memang betul dari sorga, tetapi tidak ada batu yang boleh dicium ataupun diusap dalam rangka beribadah kecuali hanya Hajar Aswad saja. Kalau Hajar Aswad saja kita tidak boleh tabaruk di situ, meminta berkah. Karena itu hanya batu saja. Kalau minta berkah langsung kepada Allah. Di Mekah, tempat mustajab, ngapain ke batu minta? Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau batu semulia Hajar Aswad yang datang dari sorga saja tidak boleh dimintai berkah, macam mana pula batu-batu yang lainnya? Pohon-pohon yang lainnya, tempat-tempat keramat yang lainnya, kuburan-kuburan dan begitu seterusnya. Maka ini menyimpang sangat jauh.
Kemudian juga di sana ada makam Ibrahim. Ini juga salah kaprah. Makam Ibrahim itu tidak dicium dan tidak diusap, dilewati saja. Tapi ada orang yang karena tidak bisa mencium Hajar Aswad, dia cium pula makam Ibrahim. Tidak bisa mengusap Hajar Aswad, dia mengusap pula makam Ibrahim. Tidak ada dalam manasik haji atau umrah mengusap atau mencium makam Ibrahim. Ya betul, makam Ibrahim adalah salah satu keajaiban dunia. Karena di dalam makam itu ada mutiara yang sangat luar biasa dan ada cap kaki Nabi Ibrahim. Itu mutiara dari sorga. Karena makhluk sorga yang di dunia ini kan ada 4. 1, Sungai Nil dan Efrat. Kemudian yang kedua, Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Lah ini turun dari sorga. Maksudnya Sungai Nil dan Efrat itu maksudnya air yang pertama. Kalau sekarang ya airnya ya air dunia lah. Awal air yang memenuhi Sungai Efrat dan juga Sungai Nil itu dari sorga. Sama dengan penciptaan manusia. Awalnya dari tanah. Apa sekarang kemudian dari tanah? Kalau ingin buktikan dari tanah, gores tuh tangan, keluar tanah apa keluar darah? Berarti kita sudah tidak dari tanah lagi. Itu Adam saja yang dari tanah. Lah begitu juga Efrat dan Nil. Awalnya saja airnya dari sorga, kemudian diganti dengan air. Karena lamanya waktu, maka Allah turunkan hujan. Dari hujan itulah memenuhi Sungai Nil dan Efrat. Tetapi Hajar Aswad dan makam Ibrahim itu memang makhluk dari sorga. Betul itu dari sorga. Tapi sekali lagi karena kita tidak diperintahkan untuk mencium atau mengusap, tidak perlu. Dan keajaiban makam Ibrahim itu, makam Ibrahim dulunya melekat dengan Ka'bah. Dia tidak terpisah dengan Ka'bah. Makam Ibrahim itu melekat dengan Ka'bah. Dan ditawafi oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Tetapi dari sekian berhala yang bertengger sekitar 350 lebih di sekitar Ka'bah itu, tidak ada satupun orang-orang musyrik jahiliyah yang menyembah makam Ibrahim. Padahal mereka menyembah batu. Dan makam Ibrahim itu batu. Dan mereka sudah tahu keutamaan makam Ibrahim. Tetapi Allah takdirkan dengan kuasanya tidak ada orang musyrik yang menyembah makam Ibrahim. Sehingga ketika kemudian kaum muslimin sholat di belakang makam Ibrahim, tidak ada yang mencela. Sebab kalau seandainya sempat disembah orang-orang musyrik, apa kata mereka? Lihat, orang-orang Islam sedang sholat di hadapan berhala, kan begitu. Tapi tidak terjadi. Lalu kenapa kemudian makam Ibrahim ini bergeser sehingga beberapa meter dari arah Ka'bah? Karena keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul untuk digeser. Sebab kalau seandainya tidak digeser, nanti akan bercampur orang tawaf dan orang salat. Dan itu akan membahayakan orang tawaf. Dan juga orang yang salat di belakang makam kan. Maka dijauhkanlah makam dari Ka'bah dan Umar meminta bahwa tempat ini jadikan musalla tempat salat. Maka turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sana ada air yang disebut dengan Zam-Zam. Tidak ada air di dunia yang kalau diminum dapat pahala dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali air Zam-Zam. Kalau kita minum dalam rangka beribadah dapat pahala. Air Zam-Zam itu. Dan tidak ada air yang lebih hebat dibandingkan Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Orang yang meminum air Zam-Zam itu akan dikabulkan setiap permohonannya. Dan ini kesempatan. Alhamdulillah sekarang air Zam-Zam itu sudah sampai di Madinah. Dikelola oleh PT kan itu. Kemudian sampai di Madinah, di Masjid Nabawi itu kalau masuk semua tong-tong Zam-Zam itu banyak. Ya kita minimal sholat 5 waktu. Maka sempatkanlah setiap sholat 5 waktu masuk, ambil gelas, kemudian tuang, minum. Dan boleh sambil berdiri, khusus untuk air Zam-Zam. Tapi kalau yang lain sebaiknya tidak berdiri kan itu. Jadi minum air Zam-Zam, habis minum berdoa. Coba bayangkan 5 kali sehari kita bisa minum air Zam-Zam. Setiap masuk masjid minum, setiap masuk masjid minum. Sepuasnya. Ya. Dan bisa berdoa di situ. Nanti Mekah lagi sama. Ya. Tapi jangan mandi di situ. Ya. Ada khusus mandi. Artinya bahwa di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdir kepada kita dengan keluarnya air yang penuh dengan berkah. Yang kalau meminumnya dalam rangka beribadah dapat pahala. Maka kalau ada air selain air Zam-Zam yang diminum dapat pahala ataupun lebih daripada itu berkah, maka jangan benarkan. Tidak ada. Seberkah-berkahnya air Zam-Zam saja. Kita tidak boleh tabaruk dengan air Zam-Zam. Tabaruk itu kepada Allah, minta berkah itu kepada Allah, bukan kepada air. Ya. Ketika kita minum itu dalam rangka ta'abudan saja, ya beribadah kepada Allah, kemudian berdoa. Kalau air Zam-Zam saja kita tidak minta tabaruk kepada air, macam mana air-air yang lainnya?
Macam mana air-air yang lainnya kan, yang sekarang banyak air-air dijual oleh oknum-oknum yang mengaku ustaz atau ustazah atau kiai apa kan itu. Oknum lah ya saya katakan. Ya, kadang-kadang air ini udah disolawati sekian kali, harganya sekian. Anda sedang bisnis atau apa kan itu? Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini air yang luar biasa. Kapan kemudian air ini muncul? Dan ingat, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Makkah itu tanah gersang. Tanah yang tandus. Susah mendapatkan air. Tapi sejak Zam-Zam itu ditusuk oleh satu sayap malaikat Jibril persis di kaki, dekat kakinya Ismail alaihi salam. Kemudian muncrat ke bumi. Maka kemudian Hajar ketika itu saking senangnya dia sudah putar-putar cari air kok nggak dapat, tiba-tiba kemudian memancar air dalam tanah. Saking senangnya dia lantas membuat kolam. Jadi ambil tanah itu sambil dibuat kolam begini, sambil bicara zam. Zam itu artinya mengumpulkan tanah, menggundukkan tanah. Ya, akhirnya jadilah kolam. Maka sejak itu air disebut Zam-Zam. Ya. Lah sejak itu air, dan anehnya air itu tidak pernah kering sampai sekarang kan. Sejak zaman ditusuknya sumur itu oleh sayap sayap malaikat Jibril di samping kaki Ismail sampai hari ini. Mana ada ceritanya surut Zam-Zam itu. Dan tidak diketahui dari mana sumbernya. Padahal itu negeri gersang. Bahkan anehnya juga, kalau kita gali sumur di selain Zam-Zam di tempat-tempat lain, itu rasanya asin. Tapi Zam-Zam tidak asin. Kalau bukan keajaiban apa namanya? Ya. Hari-hari kita minum air Zam-Zam. Bahkan Nabi SAW kalau setelah tawaf, nanti bagi anda yang umroh itu tawaf, ya, kemudian sebelum ke sa'i itu masuk lorong, maka disunnahkan ambil air Zam-Zam kemudian disiramkan di kepala. Ya, ambil air, minum, ambil lagi, siramkan di kepala. Tapi sekali lagi ini dalam rangka mencontoh Nabi, karena Nabi seperti itu, bukan mencari berkah, ya, supaya dapat pahala dan doa-doa kita dikabulkan di situ. Baru masuk ke tempat sa'i. Kembali bahwa air Zam-Zam ini memang sempat terkubur, karena ketika itu kabilahnya istri daripada Ismail yang disebut dengan Jurhum, itulah kabilah pertama yang menempati kota Mekah. Ketika diserang oleh Huza'ah, kalah dia. Dan Huza'ah tahu bahwa ekonomi mereka dari penjualan air Zam-Zam itu. Makanya oleh suku Jurhum, biar tidak diambil sumur itu, dipendam, diuruk bahasa kitanya, sehingga sempat hilang beberapa ratus tahun lamanya. Baru di masa kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya diarahkan ke tempat Zam-Zam. Maka setelah dia mimpi, dia ikutin alur mimpinya itu. Dan betul setelah digali, keluarlah air Zam-Zam yang dulu ditimbun oleh suku Jurhum, digali lagi oleh Abdul Muttalib kakek Nabi SAW, dan dijaga oleh seluruh keturunannya sampai hari ini. Alhamdulillah, dengan teknologi yang luar biasa, sekarang memudahkan Zam-Zam itu untuk diambil dengan mesin. Kalau dulu kan pakai timba tuh, 30 meter itu kan dalam tuh. Kalau nyemplung itu udah nggak tahu tuh. Tapi yang jelas bahwa itu air berkah, karena memang posisinya juga tidak jauh dari Ka'bah, posisi sumur Zam-Zam itu. Dan ini keajaiban dunia juga air Zam-Zam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu selain daripada itu dia bisa untuk pengganti makan. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya, dia sempat tersesat selama 3 bulan di padang pasir. Tidak ada makanan kecuali hanya air Zam-Zam saja. Jadi selama 3 bulan dia minum Zam-Zam saja, dan seolah-olah sudah mewakili makan. Artinya kan ada apa di dalam air Zam-Zam ini? Kita saja kalau 2 hari minum terus kan air mineral ini, apa nggak menggigil tuh kelaparan kan? Kalau air Zam-Zam tidak. Kalau anda tidak percaya, buktikan saja. Pagi minum 1 tong, gitu. Nanti siang minum lagi, sore minum lagi. Ya kan tidak ada masalah, dibuktikan saja, karena memang itu bisa mewakili nutrisi dari nasi lah kalau kita di sini kan. Setara dengan itu. Jadi dari kesehatan itu banyak sekali, bahkan peneliti dari Jepang saya baca itu, ya, mereka mengatakan bahwa kepadatan molekul air Zam-Zam ini sudah bisa untuk menyembuhkan banyak penyakit. Jadi detox dia. Apalagi kalau sudah Zam-Zam dibacakan Quran lagi, makin padat lagi kan gitu. Makin bisa lagi membuang racun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apalagi di situ ada air Zam-Zam, ada makam Ibrahim, kemudian juga ada Mina di sekitar Ka'bah dulu ya. Ada tempat sa'i. Di situ ada 2 bukit sebenarnya, tapi karena perkembangan zaman bukitnya kemudian dipapas, jadi tidak tinggi lagi Safa Marwah. Itu kan tinggi Safa Marwah itu,
oleh kerajaan Saudi ya. Mungkin kayak kita di Batam ini dulu banyak bukit dipapas di perumahan semua kan. Tapi masih ditinggalkan bukit itu untuk menunjukkan ini Safa, ini Marwah. Alhamdulillah. Dan itu keajaiban. Disinilah kenapa sampai ada syariat sa'i di antara Safa dan Marwah ini. Karena saat Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian diperintahkan Allah untuk mengunjungi rumah yang ada di Mekah. Tiba-tiba kemudian Ibrahim diperintahkan Allah untuk menempatkan putra tercintanya Ismail dan istri tercintanya Hajar di situ. Kemudian pergi begitu saja. Sampai Hajar mengatakan, "Alaman tatrukuni?" Kepada siapa engkau menyerahkan aku wahai Ibrahim? Menitipkan aku kepada siapa? Enggak ada orang di sini. Tapi Ibrahim dilarang bicara. Bahkan menengok pun dilarang. Dan itu ujian yang berat. Berpuluh-puluh tahun ingin punya anak, setelah punya anak disuruh dipisahkan, kemudian tidak ada perpisahan yang mengenakkan, langsung pergi, tidak bicara, tidak boleh menengok. Allah hendak menguji Ibrahim. Karena kita tahu bahwa Ibrahim itu kan kekasih Allah. Dari seluruh para nabi dan rasul yang menjadi kekasih Allah itu dua. Pertama Ibrahim dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya kekasih Allah. Yang namanya kekasih tentu harus memberikan ujian soal kecintaannya. Apakah bulat kecintaannya kepada Allah ataukah sudah berbagi dengan Ismail dan juga istrinya? Makanya sengaja kemudian ditaruh di situ. Tapi Ibrahim memang kekasih Allah, dia bulat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na, ditinggalkan. Ketika Hajar mengatakan kepada siapa kau titipkan kami, tidak jawab, tidak menengok, karena itu perintah Allah. Itulah kekasih. Dia hanya memberikan cintanya hanya kepada Allah dengan cara menjalankan perintah. Tapi apakah ujian cukup sampai di sini? Tidak. Ada ujian yang jauh lebih berat lagi. Ketika sudah lama Ibrahim tidak berjumpa dengan anaknya, tiba-tiba kemudian ada perintah untuk menyembelihnya. Hanya berdasarkan mimpi. Tapi karena mimpi para nabi adalah wahyu, mau tidak mau harus dijalankan. Sehingga dia mengatakan kepada Ismail yang ketika itu usianya belasan tahun, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi menyembelih kamu. Macam mana pendapatmu? Jadi kalau bapak-bapak panggil anaknya, "Nak, semalam bapak nusuk kamu." Kira-kira jawaban anaknya, "Bapak aja yang ditusuk," katanya. Tapi karena Ismail adalah didikan wanita yang luar biasa, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada wanita yang paling tawakal di dunia melebihi Hajar. Tidak ada. Bahkan tidak ada laki-laki yang bisa menandingi tawakalnya Hajar. Coba bayangkan, dia ditinggal di sebuah lembah kering kelontang, padang pasir, bukit berbatu, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa yang terpikir? Matilah di situ. Tapi Hajar dengan tegas mengatakan, kalau ini perintah Allah wahai Ibrahim, idhab falan yudayyi'an Allah. Pergi ke sana, pulang sana, Allah pasti tidak menyanyiakan saya di sini. Itu sudah jelas-jelas. Nah, sekarang nih, bapak ini mau safar, jangan kasih duit istri. Mau safar lama, ya. Tawakal nggak? Nggak akan tawakal. Abang silahkan setahun pergi, 1 miliar tinggalkan. Nggak apa-apa, mau 2 tahun nggak apa-apa. Jadi lihat bagaimana Hajar ini luar biasa. Dan ini juga ada sebuah faedah besar. Ketika Hajar ini wanita berakal, membiarkan suaminya karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka istri yang salihah tidak menghalang-halangi suaminya yang mau beribadah kepada Allah. Karena banyak suami-suami ini terhalang ibadahnya karena istri. Contoh kecil, birrul walidain. Suami ini ingin birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, mau transfer uang lebih banyak dibandingkan istrinya. Wah, ada muring-muring. Perang dunia Israel sama Palestina. Ya. Karena ada kisahnya, ada istri ngancam mau minta cerai sama suaminya gara-gara ketahuan ngirim orang tuanya. Jadi suaminya selama ini dia tidak pernah memberitahukan, sekali ketahuan, wah itu minta cerai. Sampai ada istri yang seperti itu. Padahal istri ini kalau dia punya akal, dengan membiarkan dan mendorong suaminya kemudian menolong orang tuanya, itu bab min abwabir rizki. Justru di situ rizkinya akan mengalir di situ. Dia tidak paham bahwa di antara pembuka pintu rizki itu birrul walidain. Lihat Ibrahim ini dibiarkan karena tahu nggak mungkin Hajar itu kemudian ngentel, kemudian dikejar gitu, nggak boleh pergi, enggak, dibiarkan karena tahu ini perintah Allah. Ya. Jadi ini juga faedah yang besar bagi mama. Ya. Kemudian juga di antara keistimewaannya adalah awwalu masjidin wudhi'a fil ardi.
Di mana Masjidil Haram itu adalah masjid pertama yang dibangun di atas permukaan bumi. Jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Dan yang membangun dua-duanya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim membuat haram dulu. Setelah kemudian membuat Masjidil Haram, baru 40 tahun setelahnya dia pulang ke Syam kemudian mendirikan Masjidil Aqsa. Dan jaraknya 40 tahun. Artinya itu masjid tertua di mana tidak ada sejengkal bumi di dunia ini yang pertama kali Allah diibadahi kecuali di Mekah. Belum ada orang yang beribadah kepada Allah kecuali negeri itulah pertama kali Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat kemuliaan dan keistimewaan Ka'bah ini, sampai ketika salat orang tidak boleh meludah ke arah kiblat. Kalau memang orang harus meludah dalam salat, itu boleh, tapi ludahkan ke arah kiri. Jangan meludah ke arah kiblat. Karena itu dosa besar, tidak boleh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala itu bukan membatasi salat saja, sampai di luar salat. Imam Nawawi itu sampai memfatwakan di luar salat pun tidak boleh kita meludah ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Apalagi dalam salat. Walaupun ada ulama mengatakan bahwa hadis itu hanya khusus dalam salat, tapi ulama yang lain seperti Imam Nawawi itu sampai melarang tidak boleh meludah ke arah Ka'bah demi kesucian Ka'bah. Bahkan solat-solat besar seperti istisqa, kemudian solat gerhana, solat Id, itu semua hadis-hadis Nabi SAW menyunahkan untuk dilakukan di tanah lapang kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kalau solat Id, solat istisqa, solat gerhana, solat-solat besar semua di dalam masjid. Tapi kalau masjid-masjid yang lainnya tidak disunahkan. Ya, mereka disunahkan di tanah lapang kan, hatta di Madinah sekalipun. Dan ini keistimewaan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita bisa solat 1 rakaat saja, solat witir umpamanya 1 rakaat dengan surat yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar, itu surat favorit. Ya, itu sama dengan solat witir 100.000 kali solat di masjid-masjid Batam. Bayangkan 100.000 kali solat witir. Usia kita aja gak sampai segitu. Itu baru witirnya. Macam mana kalau di sana kita duhanya juga, di sana juga qiyamul lailnya juga, di sana juga tahiyatul masjidnya, solat sunnah wudunya, solat sunnah taubatnya. Masya Allah, kalikan saja 100.000. Tidak ada masjid yang memiliki pahala sebesar orang yang salat di Masjidil Haram. Makanya saya nasihatkan bagi anda yang mau berangkat umroh ataupun yang ada keinginan untuk umroh, kalau sudah sampai di Mekah fokuskan ibadah. Kapan lagi kita dapat pahala sebanyak itu? Ya, habiskan saja solat tuh, kan solat banyak di situ. Mau malamnya, mau siangnya, mau paginya, solat banyak di situ. Lakukan. Apalagi wajibnya kan gitu. Tapi kemudian kalau sudah solat wajib 5 waktu kan di sana berapa hari Pak Edi? 6 hari ya. Kalau di Mekah itu kita umroh. Di Mekahnya 6 hari. Berarti 6 hari kan gitu. 1 harinya 5 waktu kali 6. Bayangkan 30 kalilah 100.000 kali sholat di masjid. Pulang ke Batam tak mau sholat. Alasannya sudah ada stok katanya. Kan saya sudah nyetok itu di sana. 1 kali sholat duhur nih kan, berarti 100.000 kali sholat duhur di masjid sini. Kenapa tak sholat, masih ada stok saya? Enggak, bukan begitu maknanya. Ya, bukan begitu. Itu hanya perbandingan pahala, bukan menggugurkan dosa. Kalau begitu bisa dibalik nantinya. Pamannya Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat subuh kemudian zikir tidak beranjak dari tempatnya sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Ah, saya tak mau haji, walaupun ada duit, saya sudah haji kok. Ya, saya nggak mau umroh, saya sudah umroh. Kapan? Tuh kemarin di Masjid Anu. Bisa. Itu hanya bercerita pahala, bukan cerita soal ibadahnya. Ibadah tetap wajib, harus 5 waktu sehari. Bahkan Nabi SAW saja yang sholat di Masjidil Haram tetap dia sholat sampai akhir hayatnya. Makanya ini luar biasa, secara fikihnya saja orang yang sholat di situ luar biasa. Bahkan orang-orang yang kemudian berusaha untuk memakmurkan bukan hanya sholatnya, mungkin di situ dicampur zikirnya, campur baca Qurannya, ya, kemudian campur sedekahnya di sana, itu berlipat ganda. Makanya kenapa orang-orang yang berniat jahat itu dosa besar. Jangan lagi berbuat jahat di negeri Mekah. Baru dari Batam ini sudah ada niat jahat.
sekalian umroh sekalian nyopet lah umpamanya. Itu kan ada niat jahat tuh. Itu sudah zalim itu. Sudah Allah ancam nudzikhu bil adzabil alim. Kata Al-Qur'an, kami akan siksa dia dengan azab yang pedih. Jadi sampai Allah mengatakan, kami akan siksa dengan azab yang pedih orang yang ada niat, baru ada niat loh ya. Belum melakukan copetnya, belum nyopet. Baru niat mau umroh sekalian nyopet. Itu saja sudah dapat ancaman. Akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Macam mana betul pula di sana nyopet, naudzubillah. Nah, makanya kemuliaan, keagungan, keajaiban Mekah ini sangat luar biasa. Ya, dan tentu orang yang melihat tidak sama dengan orang yang mendengar. Laisal khabaru kal muayana. Tidak sama orang yang mendapatkan berita dengan orang yang melihat langsung. Kayak bapak-bapak yang gak pernah umroh atau belum pernah haji, saya cerita, kan cerita namanya, saya bercerita. Lain dengan bapak yang langsung ke sana melihat, itu beda rasanya. Dengan orang makan jus, ada cerita, oh enak jus jeruk itu, gak pernah dia minum jus jeruk. Dengan yang minum betul, kan beda tuh. Makanya ada istilah laisal khabaru kal muayana. Beda orang yang dapat kabar dengan yang melihat langsung. Kalau melihat langsung ya memang luar biasa keajaiban dunia, kita akan bisa menyaksikan di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan Hajar dan Ismail berdoa apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb kami, kata Ibrahim, kami menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang gersang tidak ada tanaman di sisi rumahmu yang mulia. Ya Rabb kami, hendaklah mereka menegakkan salat, maksudnya anak cucunya, agar mereka senantiasa menegakkan salat, dan jadikan hati-hati manusia senantiasa condong ke arah sini, maksudnya ke arah Ka'bah. Dan ini keajaiban, siapapun yang pernah umroh haji pasti ingin balik lagi. Karena memang Allah yang mengatakan, jadi Allah yang menanamkan kecintaan kita itu ke sana. Allah mengatakan faj'al af'idatan minan nas, ya Allah jadikan hati-hati manusia itu senantiasa terikat dengan tempat ini. Ini doa Ibrahim dalam Quran. Anda yang pernah umrah pasti merasakan kalau ada uang ingin berangkat lagi, kalau uang ingin berangkat lagi. Memang seperti itu. Tapi kalau rekreasi ke Barelang, capek, udah 2 kali ke sana. Cari lain lagi lah katanya kan. Kalau tempat lain itu bosan itu. Pasti bosan, mau keluar negeri, mau ke Singapura, mau ke Australia, mau ke mana, bosan, pasti milih tempat lainnya. Tapi kalau ke Mekah itu nggak ada bosannya. Saya jamin nggak akan bosan. Dan Allah akan ganti setiap yang datang ke sana sebagai tamu, Allah akan ganti biayanya. Bagaimanapun caranya. Karena di antara hadis Nabi SAW, ikutilah haji dengan umrahmu, fa innahuma yanfiyanil faqra, karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran, kata Rasul. Allah akan ganti. Boleh jadi mungkin kehidupannya lebih baik lagi, hatinya lebih tenang lagi, anak-anaknya lebih soleh lagi. Kan ganti itu macam-macam. Tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk yang lainnya. Allah Maha tahu dengan hajat dan kebutuhan kita. Pasti Allah akan ganti semuanya. Karena kita datang sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagai tamu dalam hadis Rasulullah itu bahwa orang-orang yang datang ke Mekah itu jadikan tamu-tamu Allah, apapun yang diminta Allah kabulkan. Maka jangan sia-siakan berdoa di sana. Jangan sia-siakan berdoa di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan berdoa di tanah haram itu mustajab. Di tanah haram itu mustajab. Dan berpahala besar gitu ibadahnya. Makanya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Ketika dia hendak membuat rumah untuk keluarganya, dia tidak mau membuat rumah di dalam haram, tapi keluar perbatasan haram. Jadi umpamanya inilah garis perbatasan haram. Ya, ini sudah haramnya di sini, ini sudah bukan tanah haram lagi. Jadi dia buat rumah itu di luar tanah haram, tapi buat masjidnya di dalam tanah haram. Ketika ditanya, wahai Ibnu Umar, kenapa engkau tidak sekalian membuat rumah di pinggir Ka'bah? Bukankah kau dekat tetangganya Ka'bah? Kenapa kau jauh-jauh buat rumah sampai keluar perbatasan? Kenapa tidak dalam haram? Tapi kalau dia buat masjid justru dimasukkan di tanah haram. Apa jawaban Ibnu Umar? Karena kalau seandainya aku, istriku, anak-anakku berbuat dosa, maka dosa mereka tidak besar.
Tapi kalau seandainya rumahku ada di dalam tanah haram, kemudian melakukan dosa, maka dosanya dilipat gandakan. Tapi kalau aku ibadah, sengaja aku buat masjid masuk di tanah haram, karena 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Ya. Karena beda kalau haram dengan Madinah ya. Kalau haram itu, kita sholat di masjid mana saja, asal masih tanah haram, itu pahalanya sama. Tapi kalau di Masjid Nabawi, beda. Kalau tidak sholat di Masjid Nabawi, walaupun di masjid-masjid yang lainnya masuk pada tanah haram Madinah, maka tetap sama dengan masjid-masjid kita di sini. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Anda akan mendapatkan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain, hanya di Masjid Nabawi saja. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak, pokoknya di semua tanah haram. Ya. Ada masjid di situ, sholat di situ pahalanya sama 100 kali lipat. Ya. Luar biasa gitu ya. Makanya jangan sia-siakan, mumpung kalau seandainya Allah takdirkan diberangkatkan ke sana, maka jangan sia-siakan untuk beribadah. Masa 6 hari di sana, kemudian dihabiskan dengan jalan-jalan, ya. Jalan-jalan udah dikasih travel biasanya, tapi ini kurang. Jalan sendiri, muterin warung-warung orang Arab tuh. Pagi, siang, itu ada waktunya. Ibadah dulu, kalau sudah lelah, capek, refreshing, ya nggak apa-apa lah, itulah cari oleh-oleh kan itu ya. Ya, tapi intinya di ibadahnya. Oleh-oleh itu nomor kesekian. Jangan pula itu pula tujuan kita. Jadi luruskan niat, kemudian perbaiki ibadah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum pernah umrah, minta kepada Allah untuk berangkat umrah. Wallahu alam, karena zuhur cepat sekarang ya. Ini pun sudah jam 11:11. Kita buat tanya jawab saja 10 menit atau 15 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh? Ada mic-nya? Pakai mic aja. Ini tolong mic-nya. Mic-nya nih. Biar kedengaran. Iya. Nanti bisik-bisik. Curiga apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Apa Ustaz, polanya kan di tanah haram di daerah Masjidil Haram itu semuanya 100.000 kali. Nah, terus kalau itu berarti nggak apa-apa ya kalau itu start dari Masjidil Haram? Ya misalnya kadang kita potong di jalan raya gitu Ustaz. Ya kalau seandainya jemaahnya membludak sampai ke jalan dan tidak ada tempat di luar, ya masuk. Ya tentu walaupun 100.000 sama di masjid-masjid lainnya, ya sholat di Masjidil Haram lebih afdol karena ada Ka'bahnya. Cuman pahalanya sama, tapi ada tambahan lain karena di dalam haram kan. Sholatnya juga, doanya dan begitu seterusnya kan lebih kalau di situ. Cuman maksudnya yang pahala 100.000 itu saja yang menyebar di semua tanah haram. Tapi kalau di dalam masjid itu ya macam-macam keutamaannya, lebih besar. Lah memang terkadang di sana karena boleh jadi mungkin membludak jamaah, akhirnya kita pula telat datangnya. Ya akhirnya bukan hanya ke teras, sampai ke jalan-jalan kan itu. Ya nggak apa-apa di jalan-jalan. Tapi yang saya heran itu kalau ke Bin Dawud atau ke hotel apa, langsung sholat di situ kan itu ya. Ya tentu menyalahi sunnah. Sah saja sholatnya, tapi menyalahi sunnah kan itu. Ya, terputus sapnya kan. Jadi karena memutus sap sendiri tidak membatalkan sholat, tetapi kan mengurangi pahala sholat karena merapatkan sap itu bagian dari kesempurnaan. Berarti kalau tidak rapat apalagi terputus ya tidak sempurna berarti sholatnya. Tapi sah sholatnya karena itu bukan pembatal sholat, memutus saf itu. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.